Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudin dengan NIM 2010-1233-125. Saya dari kelas A, program studi bimbingan dan konseling, mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang negara. Jadi, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara, minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Nah, contohnya seperti negara Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut, dan udara yang luas, serta terdapat organisasi pemerintahan pusat dan pemerintahan yang berkuasa. Nah, kemudian ada fungsi negara. Yang pertama adalah mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Nah, negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ketertiban. Nah, untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif, diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertahanan dan keamanan. Nah, negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Jadi itu tadi fungsi negara. Sekarang kita beralih ke unsur-unsur negara. Yang pertama ada wilayah. Wilayah adalah suatu daerah yang menjadi kekuasaan sebuah negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batasan-batasan yang jelas. Wilayah dalam sebuah negara mencakup daratan, perairan, dan udara. Nah, yang kedua yaitu ada rakyat. Rakyat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sebuah negara yang ikut serta pada pemerintahan. Rakyat sangat penting dalam sebuah negara karena secara konkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu organisasi yang bertindak menjalankan kepentingan-kepentingan bersama atas nama negara dan melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kedaulatan. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan atas penduduknya. Oleh karena itu, negara menuntut loyalitas mutlak negara. Gitu. Kemudian selanjutnya ada bentuk negara ya. Negara ini ada dua macam. Yang pertama negara kesatuan dan negara serikat. Nah, jadi yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Kemudian negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ya.
Kemudian yang pertama tadi ada negara kesatuan, sekarang kita beralih ke negara serikat atau negara federasi. Negara federasi atau negara serikat merupakan negara gabungan dari beberapa negara bagian di negara serikat. Dalam kekuasaan negara federasi, negara tersebut berhubungan langsung dengan rakyat. Sementara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Selain kedua bentuk negara tersebut, negara terbagi dalam 3 kelompok, yakni monarki, oligarki, dan demokrasi. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang negara, tentang pengertian negara, fungsi negara, unsur-unsur negara, bentuk negara. Dia mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.